Oke, perkenalkan nama saya Tristan Hazika Sesperian dengan NIM 23K3009. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari pada proyek mata kuliah data manajemen yang berjudul penerapan data manajemen untuk sistem pendataan karya musik pada record label Sharpton Records. Di sini saya mengambil kasus untuk record label dikarenakan pada era digital industri musik tetap melakukan pendataan rilisan fisik, dan juga perusahaan record label seperti ini membutuhkan sebuah sistem manajemen data untuk mengorganisir dan mengelola informasi yang terkait dengan artis, karya musik, dan juga untuk rilisan fisik. Nah, di sini Sharpton Records menghadapi tantangan dalam manajemen artis, rilisan, dan laporan bisnis. Nah, di sini solusinya saya menggunakan sistem data manajemen berbasis SQL. Nah, tujuannya di sini adalah untuk mengembangkan sistem database yang mampu mengelola data artis, karya musik, transaksi, dan laporan otomatis. Permasalahan yang dihadapi di sini adalah kesulitan untuk mencari atau mengelola data artis dan karya, kemudian tidak adanya sistem analitik penjualan, dan juga perhitungan royalti dan diskon masih dilakukan secara manual. Nah, desain ERD database-nya adalah di sini entitas utamanya ada 4, yaitu artis, karya musik, transaksi penjualan, dan detail transaksi. Dan relasinya seperti ini: tabel artis, tabel karya, tabel transaksi penjualan, dan tabel detail transaksi penjualan. Juga ini untuk tabel dan relasi utamanya ada 4 juga, yaitu ada tabel artis yang berisi master data lengkap artis, kontrak, dan royalti. Kemudian tabel karya musik yang berisi rilisan musik dengan format single, EP, dan LP. Kemudian tabel transaksi penjualan dengan header transaksi, tanggal pembeli, dan diskon. Dan juga yang terakhir tabel detail transaksi penjualan, yaitu adalah detail penjualan format fisik. Di sini fitur sistem dan implementasi SQL-nya itu yang pertama ada CRUD, yaitu fungsi create, update, dan delete, create, read, update, delete. Dan juga di sini fungsi itu saya gunakan untuk artis dan juga karya musik, digunakan untuk memanajemen data artis dan rilisan. Dan juga ada fungsi untuk tampil, di sini ada fungsi tampil artis dan juga karya musik untuk pencarian berbasis keyword. Dan juga di sini untuk transaksi otomatisnya saya membuat fungsi transaksi penjualan untuk membuat nomor faktur otomatis berdasarkan tanggal dengan format seperti ini. Dan juga ada fungsi detail transaksi penjualan yang mencatat detail penjualan dan menghitung subtotal otomatis. Dan juga ada fungsi untuk laporan analitik. Dan ada fungsi untuk tree artis di sini untuk top 3 artis dengan penjualan dan royalti tertinggi, dan juga fungsi top 3 karya musik di sini adalah top 3 karya musik dengan jumlah penjualan terbanyak. Dan juga fungsi dashboard summary itu adalah rekap untuk keseluruhan transaksi, jumlah artis, karya musik, transaksi, revenue, dan format fisik yang terlaris. Oke, sekarang saya akan mendemokan query SQL-nya. Ya, di sini saya membuat, di sini saya drop tabel terlebih dahulu dan juga membuat tabelnya. Pertama tabel artis, sini ada kode artis, nama artis, dan seterusnya. Primary key-nya adalah kode artis, dan juga ini persentage royaltinya dalam bentuk desimal. Juga ini untuk input data ke dalam tabel artis ada 10 artis yang saya masukkan. Dan juga di sini ada tabel karya musik dengan kode karya sebagai primary key-nya, dan juga dia memiliki foreign key dari kode artis dari tabel artis. Dan juga ini untuk cek jenis karya, single, EP, atau LP. Ini untuk insert karya musiknya ada 21 karya musik totalnya. Dan juga ini tabel transaksi penjualan, ada nomor transaksi dan lain-lain. Kemudian ini tabel detail transaksi penjualan. Nah, yang pertama di sini ada function tampil artis, yaitu untuk menampilkan artis berdasarkan keyword ya di situ. Ya, di sini langsung saya demokan saja. Ini data artis berdasarkan genre. Ini misalkan genre-nya progressive metal, kita langsung coba saja. Nah, di sini muncul ada satu nama artis yang dengan genre progressive metal, negara asalnya Inggris, dan informasi lainnya. Juga di sini misalkan kita ingin menampilkan artis berdasarkan asal, di sini asalnya adalah Amerika. Nah, ini jadi ada 3 artis yang berasal dari Amerika. Oke, lanjut. Di sini ada function create, update, delete untuk artisnya. Di sini parameternya
ada parameter prosesnya apa, create atau update atau delete, dan juga ini untuk prosesnya. Nah, untuk proses insert ini seperti ini, update ini seperti ini, set nama artis dan juga. Oke, langsung kita coba saja untuk function delete nya. Kita coba ini, kita delete artis dengan kode artis nomor 1. Oke, selesai. Di sini kita cek apakah dia benar-benar hilang. Nah, sini tidak ada ya, tidak ada artis dengan nama Miss May I. Nah, di sini kita coba insert. Kita insert, kemudian kita cek lagi apakah udah ada. Nah, di sini udah muncul kembali. Dan juga kita update. Di sini kita update status kontraknya nonaktif. Nah, kita coba cek. Nah, status kontraknya berubah dari aktif, yang awalnya aktif menjadi nonaktif. Oke, lanjut. Nah, di sini setelah itu ada function tampil karya musik. Di sini ada kode karya dan juga parameternya di sini untuk varchar kata kuncinya. Oke, langsung saja kita coba misalkan tampil karya musik dari band namanya Lost. Nah, di sini karya musiknya ada 3, ada single, ada LP atau full album, ada tahun rilisnya. Di sini ada 3 total karya. Oke, kemudian di sini function create, update, delete untuk karya musiknya. Ini prosesnya. Masukkan prosesnya, misalkan insert itu kamu masukkan data ke dalam tabel karya musik. Nah, dan juga seterusnya ada untuk update dan juga untuk delete. Di sini kita coba untuk delete karya musik yang nomor 1 misalkan. Nah, sini selesai. Kita cek dulu, kita tampil karya musik apakah ada. Nah, sini tidak ada ya. Kemudian sini coba kita insert. Nah, kita bisa insert. Kemudian kita cek lagi, di sini ada muncul. Dan juga ini untuk update, misalkan kita update harga jualnya, harga dasarnya. Harga dasarnya dari 160.000 menjadi 180.000. Nah, di sini sudah berubah ya, harga dasarnya menjadi 180.000. Oke, dan ini ada function generate nomor transaksi untuk mengenerate nomor transaksi berdasarkan tanggal. Nah, ini digunakannya pada saat di dalam function transaksi penjualan. Nah, di sini function transaksi penjualan, di sini prosesnya yang pertama itu adalah memanggil function generate nomor transaksi berdasarkan parameter tanggal, dan juga di sini insert ke dalam tabel transaksi penjualan dengan value-nya seperti ini. Ada namanya, nama pembeli, kemudian statusnya sebagai retailer, individual atau distributor, dan juga ada diskonnya. Ini kita coba misalkan untuk ini toko musik, misalkan dia sebagai retailer. Ini langsung ke generate function transaksi penjualannya. Ini kita masukkan dulu semua. Oke. Nah, untuk yang selanjutnya kita ada function detail transaksi penjualan. Ini adalah untuk menampilkan lebih detail tentang transaksi penjualannya tadi. Nah, di sini juga dia ada perhitungan untuk menghitung berdasarkan jenis karya dan format fisik. Jadi untuk logika penetapan harganya di sini ada berdasarkan jenis harga, yaitu single itu dikali 1, dan juga EP dikali 1,5, dan LP dikali 2,5, dan juga berdasarkan format fisik untuk CD dikali 1, artinya tidak nambah atau tidak kurang, dan juga vinyl dikali 2 dari harganya, dan juga kaset ini lebih murah, jadi dia 0,8. Jadi di sini contoh, misalnya single seharga 50.000 tetap menjadi 50.000 dengan format CD, dan juga EP seharga 80.000 jadi 180.000 karena dikalikan dengan 1,5. Nah, kemudian di sini ada EP dan harga dasar 80.000, tapi dia dijual sebagai final. Di sini dikali 1,5 untuk markup
untuk IP-nya dan juga 2 untuk final. Jadi akhirnya 240.000 untuk total. Setelah harga satuan dihitung dikalikan jumlah ini. Jika ada diskon maka nilai dikalikan 1 dikurang diskon per 100. Ini kegunaannya adalah sebenarnya untuk mempermudah penjual agar tidak perlu menghitung manual. Nah, ini coba langsung kita coba saja, misalkan di sini kita lihat detail transaksi penjualan yang ini dengan kode 24070001. Nah, di sini ada muncul di sini yang detail transaksi penjualan, harga satuannya dan juga subtotalnya 1,8. Sini tidak berubah ya, karena jenis karyanya IP dan juga CD pengkaliannya hanya kali 1. Oke, ini untuk individual coba kita dalam format kaset. Nah, ini dalam format kaset kali 2 80.000. Nah, karena jenis karya single. Oke, dan seperti itu seterusnya. Dan di sini ada function top 3 artist. Sini ada function top 3 artist. Jadi di sini ada prosesnya, yaitu jumlah dikali harga satuan dan juga yang tadi. Nah, di sini langsung kita coba aja. Di sini kita jalankan functionnya. Nah, top 3 artist dengan penjualan tertinggi itu ada holding absence dan genre-nya sebagai berikut. Kemudian total karya terjualnya ada 50, total revenue-nya 5 sekian dan juga total royalty-nya sekian. Dan juga mengikuti dengan artis-artis lainnya di bawahnya. Dan juga di sini ada function untuk top 3 karya musik. Nah, kita langsung coba saja. Nah, di sini ada 3 karya musik yang dengan penjualan tertinggi, yaitu dari nama artis holding absence, itu judul karyanya Gravity, jenis karyanya EP, tahun rilisnya 2018, total revenue-nya sekian. Oke, dan juga di sini ada function analisis format fisik. Nah, di sini analisis format fisiknya ada misalkan CD, total terjualnya 112. Di sini total revenue-nya sekian dan juga persentase penjualan 71%. Jadi yang paling laku dijual adalah CD gitu, untuk melihat analytics-nya. Kemudian ini ada untuk nota penjualannya, menampilkan nota penjualannya yang ini. Coba kita langsung saja. Nah, di sini terlihat yang tadi pembeliannya yaitu toko musik Bandung, jenis pembelinya retailer, kode karya 12 dibeli, judul karya ini, nama artis. Kemudian ada harga satuan 120.000, subtotalnya 1,8 dan diskon karena dia beli retail dan juga sebagai retail dan juga membeli dalam jumlah banyak, diberi diskon 5%. Di sini jadi akhirnya totalnya 1.710.000. Juga di sini sama kemudian misalkan untuk yang sini pembelian individu, ada nama pembeli individu, kode karya yang dibeli dalam format CD, jumlah 1 dan tidak ada diskon, totalnya tetap sama 50.000. Juga ini untuk function summary nota, coba kita langsung lihat. Nah, seperti ini notanya, ada nomor transaksinya, ada tanggal transaksinya, nama pembeli, total item yang dibeli, masuk total sebelum diskon dan setelah diskon. Ini kita coba untuk yang ini. Nah, ini dia ada distributor ya di sini. Kemudian di sini subtotal sebelum diskonnya adalah 11 juta sekian dan juga dapat diskon 10%. Nah, nilai diskonnya sejumlah 1 juta sekian dan juga grand totalnya 10.012.500. Nah, di sini adalah function laporan penjualan per periode.
Ini untuk mengetahui laporan penjualan per periode. Coba kita contoh misalkan di sini dari tanggal 1 bulan 7 2024 sampai tanggal 30 bulan 7 2024. Nah, di sini bisa dilihat pada tanggal transaksi total item terjualnya ada 120, tanggal 2 nya dia ada total terjualnya 6 dan total revenue. Dan untuk fungsi yang terakhir, function dashboard summary, ini untuk rekapitulasi semuanya ya. Nah, di sini function dashboard summary itu ada total artis 10, total karya musik 10, total transaksinya 16, total revenue sekian, rata-rata transaksinya sekian, dan juga format terlarisnya adalah CD. Oke. Dan di sini keunggulan sistemnya adalah otomatisasi pelaporan transaksi, perhitungan transaksi, diskon dan royalti, fleksibilitas terhadap berbagai rilisan. Oke, yang terakhir, kesimpulan, proyek ini menerapkan prinsip data manajemen modern. SQL digunakan sebagai inti logika dan analisis, dan juga sistem cocok untuk diadopsi label lain dengan format distribusi fisik. Baik, sekian adalah hasil final project dari mata kuliah data manajemen saya. Untuk kurangnya saya minta maaf, dan untuk lebihnya saya ucapkan terima kasih.